Harus dikoreksi sepertinya pernyataan saya tadi. Indonesia tim Thomasnya sudah menang lawan Korea Selatan. Oke. Nah, di perempat final, sekarang sempat semifinal melawan China Taipei. Nah, untuk tim Ubernya melawan Korea Selatan. Informasinya kita akan coba diskusikan bersama sejumlah narasumber dari dunia badminton dan juga bulu tangkis bersama rekan kita nih. Ada yang debut ya kita pagi. Betul. Ada Filipus Yonaso. Silakan Bung Filip. Iya, pagi-pagi Sira, Alfat dan juga pemirsa, kalau tadi Sira udah bilang badminton, kayaknya udah kelihatan banget tuh angkatannya, angkatan berapa kayaknya ya. Nah, kalau pagi ini sebenarnya saya lagi ada di Gelora Bung Karno, kalau pemirsa bisa lihat di belakang saya memang ada banyak olahraga yang lari gitu. Tapi memang pagi ini saya termotivasi untuk main bulu tangkis karena kemarin saya telah menyaksikan bagaimana heroiknya tim Uber dan Thomas Indonesia bertarung di ajang Piala Thomas Uber 2024. Dan yang menariknya lagi adalah tim Thomas Uber ini berhasil lolos ke babak semifinal dan di tahun ini juga Indonesia berpeluang untuk mengawinkan gelar. Dan untuk membahas bagaimana peluang Indonesia di babak semifinal, di samping saya juga sudah ada beberapa narasumber. Yang pertama ada Bellatrix Manuputi, ini mantan pemain bulu tangkis Indonesia yang udah mencicipi Uber juga ya waktu itu ya. Bella. Nah, di sampingnya juga ada pengamat bulu tangkis yaitu Mas Daryadi. Pagi Mas Daryadi. Selamat pagi. Sehat ya? Philip. Sehat semua nih ya, kayak seger-seger semua nih. Mas, saya ke Mas Daryadi terlebih dahulu. Mas Daryadi, kita tahu bagaimana heroiknya tim Uber Indonesia masuk ke semifinal. Target seperti apa tanggapannya? Ya, memang tim Piala Uber Indonesia ditargetkan mencapai semifinal dan itu berhasil dicapai oleh Gregoria Mariska Tunjung dan kawan-kawan. Ini pencapaian luar biasa di tengah ketidakyakinan karena memang materi yang diberangkatkan ini relatif adalah pemain-pemain yang masih minim pengalaman kecuali Grego dan banyak juga Apri. Betul. Dan ya, ketika mencapai semifinal faktor undian juga menguntungkan. Indonesia kan posisinya runner up di bawah Jepang. Ternyata ketika undian di 8 besar kita ketemunya sama Thailand. Jadi ketika bertemu dengan Thailand secara formasi pemain, head to head pemain, kita masih boleh dibilang punya harapan untuk menang. Memang di tunggal pertama sempat worry juga ketika Grego harus bertemu dengan Ratchanok Intanon. Rekornya nggak bagus. Memang 8 kali ketemu, Grego nggak pernah menang. Tapi pertemuan terakhir kan terjadi di Olimpiade Tokyo 2020 yang diadakan di 2021. Artinya sudah 3 tahun tidak ketemu dengan Intanon. Dan kemarin kita lihat bagaimana penampilan Grego yang memang dalam fase yang semakin menanjak. Sementara dan sebaliknya Intanon kan dalam posisi saat ini kan sudah dalam posisi yang sudah semakin menurun. Tahun ini dia banyak kalah dari pemain-pemain yang jauh di bawah dia. Dia kalah dari pemain-pemain seperti Nguyen Thuy Linh, kemudian juga kalah juga pemain-pemain dari Nidaira dari Jepang. Artinya ini kesempatan baik buat Grego untuk pecah telur melawan Intanon. Jadi jalan itu kemarin dibuka oleh Grego dengan baik ketika dia membuka kemenangan melawan Intanon. Ini memberikan motivasi buat rekan-rekan yang lain. Dan luar dugaan kita menangnya justru dengan skor telak 3-0. Kalau kita flashback 3 pertemuan sebelumnya di Piala Uber 2016 kita kalah di fase grup 3-2, kemudian ketemu lagi 2018 kita kalah di perempat final 3-2, ketemu lagi 2012 kalah juga di perempat final juga melawan Thailand, dan kali ini pembalasan yang sempurna. Pembalasan yang sempurna. Bellatrix, mungkin saya ke Bellatrix sekarang. Bel, sebagai mantan pemain melihat Indonesia tim Ubernya kali ini bersiap untuk mencetak sejarah karena terakhir kali kita masuk ke babak semifinal adalah 2010, bisa dibilang begitu. Nah, sebagai mantan pemain yang juga pernah mencicipi bermain di ajang Uber, seperti apa sih memang atmosfer pertandingan di sana? Ya, Philip, atmosfernya waktu individual sama ini kan ajang sebesar Thomas Cup, Uber Cup kan pasti ada tekanan, ada target-target yang harus capai. Gitu ya. Jadi atmosfer itu pasti berbeda ya. Kalau di Beregu tuh kadang ada support dari teman-teman, terus kita kadang juga rasanya beban ya harus mau poin buat kasih ke Indonesia buat teman-teman. Tapi bagaimana respon yang kita lihat kemarin Gregoria dan kawan-kawan tuh sangat luar biasa ya, gitu lawan Thailand yang bagaimana unggulan ketiga ya Mas ya. Betul. Terus bisa melewati Thailand, terus nanti akan berhadapan dengan Korea, begitu ya. Iya, jadi saya rasa pencapaiannya sekarang sih sangat bagus dan chance-nya melawan nanti Korea. itu ya lawan Korea bagus. Kalau berbicara tadi Mas Daryadi juga sudah bilang bahwa tunggal itu menjadi sektor yang sebenarnya krusial untuk menyumbangkan poin. Kalau Bella sendiri kan bermain tunggal kan, artinya tekanannya seperti apa sih Bel kalau di lapangan tuh ketika harus poin begitu? Nah sekali lagi kalau Beregu itu kan
sebenarnya posisinya kalau seperti Gregoria di tunggal pertama. Jadi tunggal pertama itu ya emang seperti pembuka jalan untuk teman-teman yang lain ya. Kalau waktu itu saya kebetulan di tunggal kedua. Jadi rasanya waktu 1 sama atau 2-0 tuh kayaknya lebih beban gitu. Jadi gimana kalau kita lihat grogi gitu ya? Nggak ketolongan ya. Cuma sekarang kita lihat meta-meta pemain yang sekarang wah sangat-sangat luar biasa. Mereka seperti tidak terlihat beban, terus mainnya lebih agresif, terus kayak mainnya lepas gitu. Enak banget liatnya, terus semangatnya juga luar biasa. Mas Daryadi, hari ini Indonesia mungkin bisa dibilang sesaat lagi akan menghadapi Korea. Tanpa diperkuat An Se-young yang kemarin dinyatakan cedera. Artinya seberapa besar peluang Gregoria untuk bisa memberikan poin bagi Indonesia di partai pertama. Tapi tahan dulu, kita akan bahas itu di segmen berikutnya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi dan kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait peluang Indonesia di ajang Piala Thomas Uber 2024. Mas Daryadi, meneruskan pertanyaan saya tadi, bagaimana peluang tim Uber Indonesia untuk melawan Korea hari ini? Ya, memang target semifinal sudah berhasil dicapai oleh Grego dan kawan-kawan. Ini udah kepalang tanggung nih. Palang basah gitu ya. Artinya gerakan lebih lanjut bisa dicapai lebih hebat lagi. Artinya berhadapan dengan Korea saat ini ada faktor keuntungan yang dimiliki Indonesia. Kim Ga-eun memang sejak awal tidak diberangkatkan ke Chengdu. Namun yang lebih menguntungkan adalah ketika An Se-young tunggal pertama mereka ternyata tidak dimainkan. Tidak ada dalam line up yang akan turun hari ini. Artinya melawan Chi Yun-lee saya kira memang peluang buat Grego untuk ambil angka di partai pertama akan cukup besar. Memang di ganda, boleh dibilang ganda Korea sulit untuk ditembus. Lee So-hee Baek-hana, kemudian Jung Na-eun juga dengan Kong Hae-yong. Ini adalah pasangan yang boleh dibilang mungkin peluang Indonesia ngambil di sektor ganda cukup berat. Yang tidak boleh lepas adalah bagaimana di tunggal. Kita harapkan tunggal kita akan tampil maksimal. Esther dan juga Komang ya. Esther dan Komang, ya mudah-mudahan hasilnya apakah bisa jadi 2-3 atau 3-2 untuk kepalang tanggung nih kalau kata Mas Daryadi. Oke, Bel, kalau kita tadi udah berbicara Uber, kita juga membahas peluang Indonesia tim Thomasnya di semifinal juga melawan China Taipei. Seperti apa kalau dari pengalaman Bella dari ini melihatnya? Kalau melihat Anthony Ginting dan kawan-kawan, melihat chance sebelumnya juga pernah, Thomas Cup juga pernah juara kan di Thomas Cup. Kita harapkan 2018 ya Mas Rian, kalau nggak salah 2018. 2020. Terakhir 2021 di Sorry, iya Hanzo, betul. Ya kita harapkan pemain Ginting dan kawan-kawan bisa bermain lepas, bisa bermain bagus seperti kemarin, jadi bisa melaju ke final dan bahkan bisa juara. Melaju ke final. Mungkin nggak Mas Daryadi? Iya, sangat mungkin berhadapan dengan China Taipei yang kemarin di luar dugaan mengalahkan Denmark, salah satu kandidat juara. Kita melihat memang Victor Axelsen sepanjang tahun ini memang benar-benar dalam fase yang kurang begitu menggembirakan prestasinya. 5 turnamen dia diikuti, final pun dia tidak, jangankan gelar juara. Artinya dia banyak kalah dari pemain-pemain yang di bawah dia. Dan kemarin dia kalah dari Chou Tien-chen. Ini yang membuat kubu Denmark kemarin benar-benar terpukul ya. Dan ini yang justru menguntungkan buat kita, berhadapan dengan China Taipei. Ya, formasinya kita ketahui di sana mereka punya Chou Tien-chen di tunggal, kemudian juga Lee Chun-yi, kemudian juga ada Wang Sui. Jika di head to head kan dengan Indonesia, mudah-mudahan di tunggal pertama dan kedua Indonesia Jojo dan Ginting bisa ambil. Tinggal bagaimana mengatasi di sektor ganda. Mereka juga punya ganda juara Olimpik Liang Wang Chilin, kemudian juga mereka punya Yang Posan dan Yang Pohon. Dan ini yang mudah-mudahan di sektor ganda ini siapa yang nanti akan diturunkan? Apakah kembali menurunkan formasi yang kemarin bagaimana Fajar dan Daniel ternyata dipasangkan mampu sangat mengejutkan begitu ya, iya, Mas. Artinya sektor ganda kayaknya masih bongkar pasang begitu. Iya. Dan saya kira China Taipei bagaimanapun punya ambisi yang kuat karena ini adalah semifinal pertama mereka dalam sejarah penampilan mereka di Piala Thomas. Mereka pasti juga ingin melangkah lebih jauh. All out pasti. Iya, sementara Indonesia pastinya juga berharap di Jojo dan Ginting yang sudah tampil sejak 2016 mudah-mudahan tetap bisa mengulang final, bahkan bisa membawa pulang kembali Piala Thomas yang kemarin dicuri India di tahun 2021. 2021, betul. Nah, kalau kita sekarang bicara prediksi deh Mas Dar. Iya. Untuk Uber menangnya berapa? Ya, mudah-mudahan minim-minim 3-2. 3-2. Thomas? Ya, harapan kita juga seperti itu karena memang di ganda dari Taiwan ini yang cukup kuat. Kita tidak kecolongan di nomor tunggal, mudah-mudahan paling tidak 3-2 kita dapatkan kemenangan untuk menuju final. Bella punya prediksi sendiri. Ya. Tim Uber berapa? Tim Uber harapannya bisa 3-1. 3-1. Ya.
Kalau tim Thomas? Tim Thomas harus 3-0. Amin. Tentunya kita semua berharap ya, Mas Daryadi, ini sebuah peluang di mana memang pemirsa terakhir kali Indonesia berhasil mengawinkan gelar Piala Thomas dan Uber itu terjadi di tahun 1994 dan 1996. Di tahun 2024, kini Indonesia berpeluang untuk kembali mengawinkan gelar tersebut, di mana karena tim Uber Indonesia dan juga tim Thomas Indonesia berhasil melaju ke babak semifinal. Tentunya kita semua berharap kemenangan di bulu tangkis ini bisa mengobati kekalahan tim sepak bola Indonesia kemarin di Piala Asia U23. Sekian yang bisa kami sampaikan, kita kembali ke studio Sira dan juga Alfat. Terima kasih Filipus Yonaso. Saya jadi pengen nih ikut-ikut latihan, bisa nggak ya kira-kira? Harus di umur bisa dong. sekian ini masih bisa lah ya, Masih bisa semangat dong. ya. Saya punya pesan juga untuk timnas Thomas dan Uber. Apa? Lewat pantun. Oke, siap-siap, cakep. Pencuri emas di Uber-Uber. Cakep. Dicari hilang nggak bisa ketemu. Cakep. Ayo timnas Thomas dan Uber, bawa kembali pulang piala ke negaramu. Cakep. Harus bisa. Yeay. Terima kasih loh Alfat sebagai Sama-sama. raja pantun. Ini kita sudahan nih. Udahan, Wah, udah harus kita bubar. harus berpisah. Kredit title udah masuk Oh loh. iya, durasi sudah habis ya. Karena terakhir, saya mau kasih pantun terakhir, beli makan di Kendari, makannya unagi, pakai sambal goreng ati. Cakep. Banyak program siaran di pagi hari, hanya Aki Pagi yang ada di hati. Au. Saya Alfa Tauhid, pamit undur diri. Saya Sira Safira, sampai jumpa. Dadah.